Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Safa, yuhu. Jadi di video kali ini aku mau bahas cara belajar aku waktu SIMAK UI tahun 2019. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton video aku tentang ceritaku keterima di 3 kampus tanpa bimbel, itu aku jadi ikut SIMAK UI 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018 dan juga tahun 2019. Nah, berhubung di tahun 2018 itu aku nggak belajar sama sekali buat SIMAK UI, karena jangka waktu dari SBMPTN ke SIMAK UI cuma jaraknya 1 minggu, maka di video kali ini aku cuma bahas cara belajar aku waktu tahun 2019 aja ya. Nah, tapi disclaimer dulu nih sebelumnya. Ini kan tergantung pribadinya masing-masing kan. Mungkin cara belajar aku ini nggak bisa ditiru sama semua orang gitu kan. First thing first, kalian itu harus mulai belajar dari mata pelajaran yang kalian suka. Kayak dulu aku waktu di SBMPTN 2018 dan juga di tes-tes selanjutnya di SIMAK UI 2019 juga, itu aku benar-benar suka sama ekonomi kan. Jadi aku fokus banget untuk belajar ekonomi. Kenapa? Karena menurutku kalau misalkan kita memulai sesuatu dengan apa yang kita suka tuh bakalan continue gitu loh teman-teman. Gak bakalan stuck di tengah, gak bakalan tiba-tiba berhenti, gak bakal tiba-tiba gak mood gitu kan. Pasti bakalan mood banget dan ujung-ujungnya ya terus kayak gitu. Kita bakalan terus belajar dan juga akhirnya maksimal gitu apa yang kita pelajari. Makanya menurutku kalian tentuin dulu nih, kalian cari tahu dulu mata pelajaran apa yang kalian suka waktu SMA. Dan kalian harus belajar itu sungguh-sungguh buat di tes masuk perguruan tinggi. Walaupun sebenarnya mungkin itu bukan kayak mata pelajaran khusus yang bakalan kalian bahas nanti di jurusan yang kalian pilih. Misalkan kayak aku suka sama ekonomi, tapi sekarang aku jurusan antropologi sosial UI gitu kan. Itu kan berseberangan banget, maksudnya kayak harusnya kan antrop mungkin lebih ke sosial banget nih, harusnya aku belajar dulu sosiologi gitu kan. Tapi kan kebetulan emang suka banget gitu sama ekonomi akuntansi, makanya aku fokusnya di situ. Menurutku itu ngebantu banget nilai kalian nanti buat di ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa? Karena mata pelajaran yang kalian suka itu kan pasti kalian ngisinya otomatis maksimal banget gak sih? Gak mungkin banget mata pelajaran yang kalian suka itu paling banyak kosongnya, gak mungkin kan? Makanya menurutku kalian harus mulai dari mata pelajaran apa yang kalian suka. Itu karena membantu banget buat masuk perguruan tinggi. Apalagi kalau misalkan mata pelajaran yang kalian suka itu berhubungan sama jurusan yang bakalan kalian pilih di universitas nanti. Terus ngomongin tentang jurusan apa yang kalian pilih, maka step kedua itu belajar sesuai apa jurusan yang kalian pilih. Di SIMAK 2019, karena aku nggak masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, aku nggak milih sama sekali jurusan dari situ, maka aku fokus untuk belajar sosiologi, karena aku bakalan masuk FISIP. Pas belajar sosiologi ini, aku itu belajar ya nggak seadanya juga sih, tapi kayak di bawahnya ekonomi lah istilahnya. Jadi ekonominya maksimal banget, terus di bawah ekonomi itu aku prioritaskan sosiologi. Ya aku juga nggak tahu sih sebenarnya waktu itu sosiologi bakalan kepake nggak ya waktu aku kuliah nanti, tapi kan ya aku bakalan berhubungan sama orang gitu kan, maka aku belajar sosiologi itu lebih intens dibandingkan mata pelajaran lain kayak geografi ataupun kayak sejarah kayak gitu. Jadi bagi kalian yang Kak aku nggak tahu nih mata pelajaran yang aku suka apa, atau Kak aku sukanya bahasa Sunda tapi kan nggak ada bahasa Sunda di SIMAK UI gitu kan, ya udah berarti kalian belajar sesuai sama jurusan yang kalian pilih aja gitu loh. Kenapa kayak gitu teman-teman? Karena apa? Karena waktu aku ujian SIMAK UI tahun 2019 itu jujur banget, itu waktu ujian aku baca soal ekonomi akuntansinya itu semuanya materi yang aku pelajari waktu kuliah di semester 1 dan semester 2. Setelah kalian tahu nih, aku mata pelajaran ini sukanya apa, atau oh aku mau masuknya jurusan ini, maka aku harus belajar ini. Terus udah ketahuan, kalian harus tahu dulu cara belajar kalian kayak gimana. Maksud aku itu, misalnya, kalian lebih ke anaknya visual. Kayak aku ini anaknya visual banget, men. Iya, jadi maksud dari visual itu kayak, kalau aku belajar, aku ngafalin. Aku buka buku, aku ngafalin. Pas ujian, aku nggak inget apa isinya, tapi aku ingetnya itu ada di pojok kanan atas atau di pojok kiri bawah atau di mana lah aku, tapi nggak inget kalimat yang aku hafalin tuh apa. Aku selalu inget tata letaknya dulu pertama. Terus bagi kalian yang audio banget ya, maka
belajarnya harus ngedenger gitu loh. Maka itu bisa lebih masuk banget ke kalian dan bisa lebih maksimal belajarnya. Dan buat teman-teman yang misalnya kayak aku nih, belajar matematikanya nggak bisa banget, nyari-nyari sendiri, harus dicekokin dulu baru ngerti, ya maka kayak gitu aja belajarnya, nggak usah ngikutin orang lain, nggak usah kayak, ih kok dia bisa banget ya ngulik-ngulik sendiri gitu, kok aku nggak bisa. Ya itu karena emang cara belajar kalian gitu loh, jadi kayak nggak apa-apa banget, nggak ada yang larang juga gitu kan. Harus cari-cari guru online atau misalkan tanya ke teman-teman kalian yang lebih ngerti untuk ngajarin kalian gitu, biar kalian lebih ngerti lagi. Dan buat teman-teman yang emang bisa ngulik-ngulik sendiri, maka bantulah teman-teman tadi yang nggak bisa ngulik-ngulik sendiri gitu, yang harus dicokokin. Menurutku kelompok belajar itu efisien banget buat ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa? Karena kalian tuh bisa saling sharing gitu loh. Kayak misalnya si A itu jago matematika, si B jagonya ekonomi, si C jagonya sosiologi, si D jagonya geografi. Nah terus kalian saling tukar pikiran gitu loh. Jadi kalau misalkan satu-satunya ada yang nggak ngerti tentang geografi lah, maka si D harus ngajarin tentang geografi ke dia. Terus karena di SIMAK UI itu pakai sistem minus, maka menurutku kalian ngikutin aja cara belajarku dulu dari SBMPTN 2018 sampai SIMAK UI 2019 itu aku selalu pakai sistem minus. Jadi sistem minus itu setiap soal yang salah itu bakalan di minus 1. Dan itu kan artinya bakalan ngurangin hasil kalian kan. Contohnya, kalau kalian gak pakai sistem minus itu, misalkan dari 40 soal kalian jawab 40, salah 10, benernya 30 dong. Kalau misalkan benar 30, itu misalkan satu soal benar itu dikali 4, berarti 120. Tok nih, 120 tok. Tapi kalau misalkan kalian pakai sistem minus, berarti 120 dikurangin minus 10, hasilnya 110, bakal lebih kecil kan. Nah makanya itu kenapa aku pakai sistem minus. Itu tuh sebenarnya utamanya itu untuk memotivasi diri aku supaya lebih baik lagi. Terlebih lagi di SIMAK UI itu emang sistem perhitungannya itu kan benar itu plus 4 dan juga salah itu minus 1. Makanya jadi kalian nanti bakal terbiasa gitu loh waktu pas SIMAK UI-nya. Kalian gak akan ngasal gitu pas ngisi-ngisi soalnya karena kalian tahu ada sistem minus. Dan itu bakalan terbiasa kalau misalkan kalian pakai di cara belajar kalian waktu persiapan SIMAK UI. Kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya, setelah kalian pakai sistem perhitungan minus, kalian coba deh belajarnya pakai stopwatch. Kenapa? Karena biar pas ujian tuh nggak kaget. Jadi kalian tuh nggak terbiasa leha-leha gitu loh. Meskipun misalkan aku tuh waktu di persiapan SIMAK UI 2019 tuh aku belajarnya nggak pakai stopwatch. Jujur aja aku belajarnya nggak pakai stopwatch karena aku maunya relax aja gitu belajarnya, yang penting maksimal dan continue gitu kan. Nah tapi di beberapa waktu aku tuh bakalan challenge diri aku untuk ngerjain soal pakai stopwatch. Jadi sesuai sama waktu ujian gitu loh. Nah kenapa? Karena biar nanti pas ujian kalian nggak kaget gitu. Takutnya kalau misalkan kalian belajarnya leha-leha, terus nggak pakai stopwatch, kalian nggak mengenal waktu belajarnya, itu tuh takutnya pas di ujian kalian ngerjain soal terus lupa waktu gitu, ujuk-ujuk udah selesai aja padahal misalkan masih ada 30 soal belum keisi gitu, atau masih setengahnya baru keisi. Itu kan sayang banget dan juga kayak sedih banget nggak sih? Terus beruntungnya di tahun ini tuh nggak ada soal ujian esainya teman-teman kayak tahun 2019. Jadi tahun ini tuh kayaknya adopsi SIMAK UI 2018 ya, nggak ada soal esainya. Dan untuk soal esai itu sebenarnya bukan soal esai isian kayak jawab soal pelajaran sih, bukan. Jadi kayak ada studi kasus gitu, ada pertanyaan terus kalian harus jawab pakai sudut pandang 9 pilar UI waktu tahun 2019 sih gitu. Tapi nggak tahu ya untuk di tahun 2021 mungkin bakalan ada lagi soal esai mungkin, atau mungkin nggak akan diadain lagi soal esai, yang nggak akan tahu. Tapi istilahnya soal esai di SIMAK UI itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk lebih lanjutnya lagi itu kalian tinggal ke laman priman.ui.ac.id atau Instagram @Universitas Indonesia atau Twitter UI juga nanti aku taruh pokoknya. Dan juga kalian bisa ke website simak.ui.ac.id buat ngeliat informasi tentang SIMAK UI. Kalian bisa banget cek di situ. Dan menurutku kalian harus cek minimal berapa hari sekali lah buat info update, karena UI selalu nge-update informasi-informasi terbaru tentang SIMAK. Jadi kalian harus banget cek terus-terusan, jangan sampai ketinggalan beritanya, karena sayang banget kalau ketinggalan beritanya nggak akan ada SIMAK UI gelombang kedua ya kan, nggak kayak UTBK. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya.
buat kalian yang mau misalkan nanya-nanya tentang lebih lanjut tentang cara belajar aku di SIMAK UI, itu kalian bisa banget tanya di kolom komentar di YouTube atau ke Instagram aku di @sHAAFAUL. Itu bakalan aku jawab juga. Tapi untuk seputaran SIMAK UI, mohon maaf banget, bukannya nggak mau bantu jawab, tapi aku takut banget karena aku nggak capable buat jawab itu. Jadi kalian bisa banget langsung cek di website yang udah aku sebutin tadi, yang udah aku tulis juga di kolom komentar dan juga di description box untuk tahu lebih lanjut tentang informasi SIMAK UI gitu kan. Jadi oke, makasih ya teman-teman. Makasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga dilancarkan ujian SIMAK UI 2020-nya. Semoga kalian bisa jadi mahasiswa baru UI selanjutnya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.